Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Abdul Ghaffar, mahasiswa PPG batch 3 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya dengan NIM 06 2108250004. Pada hari ini Rabu, tanggal 8 Oktober 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SDN Waru Barat 7 kelas 6 dengan materi Allah Subhanahu wa taala Maha Segalanya. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasallam wa ala ba'du. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa sama-sama. Kepada Allah dipersilakan untuk memimpin doanya. Bersiap. Siap. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita membaca doa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Pancasila satu, ketuhanan yang maha esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam bermusyawaratan berkeadilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dengan bacaan doa tadi kita dimudahkan oleh Allah dalam mencari ilmu. Amin ya rabbal alamin, dan diberikan ilmu yang bermanfaat. Amin. Selanjutnya Bapak akan mengecek kehadiran dan kerapian dari pakaian kalian semua. Bagaimana pakaiannya, sudah rapi semua? Sudah. Bagian putri sudah rapi? Sudah. Bagian putra? Sudah. Alhamdulillah. Selanjutnya Bapak akan mengecek kehadiran kalian semua. Untuk hari ini siapa saja yang tidak masuk? Masuk semua ya? Ya. Baiklah, kami absen dari nomor absen yang pertama. Sofian? Hadir. Hadir. Sofian hadir. Kemudian Danif? Baiklah, sebelum Bapak lanjutkan ke materi yang akan kita pelajari bersama pada hari ini, Bapak akan menanyakan pelajaran yang sebelumnya kita pelajari adalah pelajaran apa? Pelajaran surah Pelajaran sebelumnya kita belajar tentang surah Duha ayat berapa? Ayat 1 sampai 11. Kebetulan jumlah ayat Duha adalah ayat 1, ada 11 ayat. Namun sebelum Bapak melanjutkan ke materi yang akan kita pelajari sekarang, Bapak akan menjelaskan tujuan pembelajaran pada yang akan kita pelajari. Yang pertama yaitu dapat menjelaskan arti dan makna dari Asmaul Husna, Al-Ghaffar, Al-Afu, Al-Wahid, dan Al-Somad. Kemudian setelah menjelaskan arti dan maknanya, kita dapat membuat karya.
Yang mana karya tersebut berupa menulis Asmaul Husna Al-Ghaffar, Al-Afu, Al-Wahid dan Al-Somad sesuai dengan seni kaligrafi. Nanti ditulis dengan seni kaligrafi. Kemudian tujuan yang ketiga, dapat melafalkan Asmaul Husna Al-Ghaffar, Al-Afu, Al-Wahid dan Al-Somad dengan baik dan benar. Dan dapat menjelaskan ciri-ciri orang yang mengimani keesahan Allah Al-Wahid, dan juga dapat menjelaskan mengapa hanya Allah tempat bergantung Al-Somad. Kemudian dapat menjelaskan alasan harus bertabayun dan bersikap pemaaf. Kemudian yang terakhir, dapat membuat paparan tentang Al-Ghaffar, Al-Afu, Al-Wahid dan Al-Somad. Inilah tujuan pelajaran pada pelajaran hari ini. Setelah kita menyampaikan tujuan materi pembelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini, kita akan ke materi yang akan kita pelajari, yaitu membaca Asmaul Husna. Namun Asmaul Husna yang akan kita pelajari pada hari ini cuma ada 4. Yang pertama adalah kemudian yang kedua, kemudian yang ketiga, dan yang keempat. Sebelum kita belajar tentang materi ini, kita baca Asmaul Husna bersama-sama. Siap? Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa hu, ya Rahmanu ya Rahim ya Malik ya Quddus ya Salamu ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabbir ya Malik ya Bari ya Musawwir ya Ghaffar ya Qahhar ya Ghaniyu ya Ghaniyu ya Mughni ya Mani'u ya Dharru ya Nafi' ya Nuru ya Hadi ya Baqi ya Warisu ya Rasyidu ya Sabur. Itulah tadi pembacaan Asmaul Husna, dibaca sebanyak 99 kali. Selanjutnya yaitu kita masuk ke materi yang akan kita pelajari, yaitu Al-Ghaffar, Al-Afu, Al-Wahid dan Al-Somad. Apa arti Al-Ghaffar? Al-Ghaffar artinya adalah Maha Pengampun atau Maha Pemaaf. Allah Maha Pengampun atas dosa-dosa hamba. Bahkan sebesar apapun kesalahan manusia, jika ia bertaubat dengan sungguh-sungguh, maka akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu makna dari Al-Ghaffar. Bapak tanyakan, apa arti dari Al-Ghaffar? Maha Pengampun. Allah Maha Pengampun atau Maha Pemaaf. Contoh di sini, contoh yang harus kita tahu dan jadikan contoh, yaitu yang pertama adalah kita tidak mudah menyimpan dendam. Walaupun ada teman kita yang berbuat salah, kita harus bagaimana? Memaafkan. Artinya kita tidak boleh menyimpan dendam di dalam hati. Kemudian yang kedua yaitu mau memaafkan teman yang berbuat salah kepada kita. Jadi kalau ada teman kita berbuat salah, baik yang disengaja ataupun yang tidak, kita sebagai orang yang baik kita harus memaafkan. Kemudian yang ketiga adalah menyadari bahwa setiap manusia pasti pernah berbuat salah, karena manusia ini tempat salah dan lupa. Kemudian dan Allah itu selalu memberi kesempatan untuk memperbaiki diri. Allah Ta'ala memberikan kesempatan kepada hambanya untuk memperbaiki diri, yaitu dengan cara bertaubat kepada Allah. Kemudian selanjutnya yang kedua adalah Al-Afu artinya Al-Afu adalah Maha Pemaaf. Apa makna dari Al-Afu? Maknanya adalah
Allah mengampuni dosa, tetapi juga Allah tidak hanya mengampuni dosa, tapi juga menghapus bekas-bekas dosa yang ada di kita semua. Seakan-akan dosa itu tidak pernah ada. Itu mana dari perbedaan al-Ghaffar dan Afu adalah kalau al-Ghaffar adalah mengampuni dosa, tapi catatan dosa masih ada. Sedangkan untuk al-Afu menghapus dosa sehingga dosa tidak ada sama sekali, tidak ada tidaknya. Itulah perbedaan al-Afu dengan al-Ghaffar. Contoh tauladan yang pertama adalah tidak mengungkit-ungkit kesalahan orang lain setelah misalnya ada teman kita yang berbuat salah, kemudian teman kita meminta maaf, kita maafkan, dan kita tidak boleh mengungkit kesalahan teman kita yang telah meminta maaf kepada kita semua. Kemudian yang kedua adalah selalu memberi kesempatan kedua bagi teman yang menyesal. Misalnya teman kita berbuat salah kemudian meminta maaf dan ternyata berbuat salah lagi, maka kita harus memberikan maaf lagi, memberikan kesempatan kedua. Selanjutnya yang akan kita pelajari dari Asmaul Husna yaitu Al-Wahid. Apa artinya Al-Wahid? Allah Maha Esa atau Allah Maha Satu. Apa makna dari Al-Wahid? Allah Maha Esa atau Allah Maha Satu. Allah adalah satu-satunya Tuhan yang tidak ada sekutu bagi Allah. Segala sesuatu dalam semesta ini adalah ciptaannya, dan hanya kepada Allah kita berdoa, kita beribadah. Terus apa ciri-ciri orang yang mengimani Al-Wahid? Apa ciri-ciri orang yang percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Esa? Yang pertama adalah hanya menyembah Allah, tidak menyekutukan Allah, tidak menyembah kepada selain Allah. Kemudian yang selanjutnya adalah As-Somad artinya tempat bergantung atau tempat kita meminta. Maknanya adalah Allah Allah itu tempat bergantung segala makhluk, segala kebutuhan manusia, segala kebutuhan makhluk-makhluk yang lain, baik besar ataupun yang kecil. Semuanya yang memenuhi adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak bergantung kepada siapa. Allah tidak bergantung kepada siapapun, kepada makhluk, tidak butuh kepada yang lain. Tetapi semua makhluk yang bergantung kepada Allah, baik dari segi makanannya atau yang lainnya, kita bergantung kepada Allah. Contoh yang menjadi tauladan yang pertama adalah berdoa hanya kepada Allah ketika menghadapi kesulitan. Berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama ketika kita menghadapi kesulitan, kita berdoa kepada Allah. Kemudian yang selanjutnya tidak bergantung penuh kepada manusia. Jadi kepada manusia ini kita tidak boleh bergantung, tapi kita berusaha sambil bertawakal. Kemudian yang ketiga, yakin bahwa rezeki, kesehatan, dan keselamatan berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah tauladan contoh tauladan yang patut kita tiru atau kita contoh. Selanjutnya, apa hikmah mengimani Asmaul Husna? Hikmah mengimani Asmaul Husna yang pertama kita baca bersama-sama. Membentuk pribadi yang berakal dan berdoa. Hikmahnya adalah mengimani Asmaul Husna yang kita pelajari tadi. Yang pertama, membentuk pribadi yang pemaaf. Artinya tidak boleh pendapat. Terus yang kedua, Menjadi hamba yang
menjadi hamba yang rendah hati, selalu bertaubat dan selalu memperbaiki diri. Itu hikmah mengimani Asmaul Husna yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah menumbuhkan keimanan kuat, yang kuat bahwa hanya Allah satu-satunya Tuhan yang kita sembah. Yang ketiga semua. Yang keempat, membiasakan diri bergantung hanya kepada Allah, bukan kepada manusia. Paham anak-anak? Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada yang ditanyakan, Bapak yang akan bertanya. Baiklah, yang pertama yang kita pelajari tadi adalah Kemudian yang kedua, kemudian yang ketiga, Al-Wahid, apa artinya Al-Wahid? Kemudian yang keempat, As-Somad, apa artinya Somad? Bergantung. Allah tempat bergantung. Allahus Somad. Di dalam surah Al-Ikhlas ada ayat Allahus Somad, Allah tempat kita, Allah tempat bergantung. Sebelum kita lanjutkan, kita mengadakan ice breaking dulu supaya kita dalam mempelajari pelajaran kita tetap semangat. Siap? Baiklah, perhatikan bersama-sama. Kita ada tepuk tangan. Siap semua? Siap. Baiklah. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 2-3 kali. Baiklah, itulah ice breaking kita pada hari ini supaya pembelajaran kita tetap semangat. Kemudian selanjutnya Bapak akan memberikan tugas kepada kalian. Namun sebenarnya bisa dibuat kelompok. Ada kelompok 1, ada kelompok 2, ada kelompok 3, dan ada kelompok 4. Baiklah, Bapak akan memberikan tugas kepada masing-masing kelompok. Nanti dijawab, kasih namanya kelompoknya kelompok berapa, terus anggotanya siapa saja ditulis. Nanti setelah selesai Bapak akan memanggil kalian satu persatu ke depan setiap kelompok. Apa jawaban dari pertanyaan yang ada di kertas ini bisa dijawab di depan. Baiklah, Bapak baikkan dulu. Silakan dijawab. Kelompok 4. Di sini kelompok 3. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Tulis nama kelompoknya. Berapa? Di sini ada Asmaul Husna. Coba jelaskan artinya apa dan juga contoh Asmaul Husna yang terdapat pada tabel berikut ini. Kemudian di sini ada tugas juga hikmah mengimani Asmaul Husna. Kalian jawab bersama-sama.
Iya, pasti sudah tidak. Iya. Iya. Dua bagian. Bagaimana anak-anak, sudah selesai semua tugasnya? Nah, kalau sudah selesai silakan dikumpulkan. Nanti Bapak akan memanggil setiap kelompok yang akan membacakan atau mengimplementasikan ke depan. Silakan dikumpulkan. Ya, dari kelompok satu, kemudian kelompok yang lain. Yang kelompok dua. Yang nomor 3, nomor 4. Sebelum Bapak panggil setiap kelompok, Bapak akan bertanya, apakah kalian pernah ada teman kalian berbuat salah kepada kalian? Bagaimana perasaan kalian? Sakit hati, marah. Tapi kita harus mencontoh Asmaul Husna. Allah. Apa artinya lupa? Maha pengampun, maha pemaaf. Walaupun kita ada teman kita yang berbuat salah kepada kita, kita harus mengampuni, kita harus memaafkan. Begitulah contoh dari Asmaul Husna Allah yang harus kita atau yang harus kita contoh. Baiklah, Bapak panggil dari kelompok 1. Perwakilan dari kelompok 1 untuk bacakan jawabannya. Saya perwakilan dari kelompok 1. Saya akan menjelaskan arti dan level dari Asmaul Husna. Arti dari Al-Ghaffar, Maha Pengampun. Contoh dari Al-Ghaffar juga mudah menyembuhkan bedai. Arti dari Al-Ghafur, Maha Pemaaf. Contoh dari Al-Ghafur tidak mengungkit-ungkit kesalahan orang lain dalam memaafkan. Artinya, arti dari Al-Somad, Maha membantu. Contoh dari Al-Somad berdoa hanya kepada Allah ketika menghadapi kesulitan. Arti dari Al-Wahid, Maha Esa. Contoh dari Al-Wahid hanya menyembah Allah, tidak menyembahnya. Terus hikmahnya sudah? Ya, hikmahnya firman kepada Al-Ghaffar, Al-Ghafur, Al-Somad. Ya, jawabannya. Membantu pribadi yang pemaaf dan juga pembeda, menjadi hamba yang rendah hati, selalu bertobat dan
memperbaiki diri, menunjukkan keimanan yang kuat bahwa hanya Allah satu-satunya Tuhan, memerasakan diri bergantung hanya kepada Allah bukan kepada manusia. Ya, kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Jawabannya tadi. Baiklah, itulah dari perwakilan dari kelompok masing-masing kelompok yang telah memberikan jawaban. Sebelum Bapak akhiri pelajaran pada hari ini, Bapak akan mengulang sedikit terhadap materi-materi yang telah kita pelajari. Yang mana dari tadi kita belajar Asmaul Husna ada berapa? Berapa yang kita pelajari? Pertama, Al-Ghafar. Yang kedua, lampu. Apa artinya lampu? Pemaaf. Yang ketiga, Al-Wahid. Terus yang keempat, As-Somad. Al-Wahid apa artinya Al-Wahid? Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak boleh menyekutukan Allah. Kemudian yang keempat, As-Somad. Apa artinya As-Somad? Allah tempat bergantung. Jadi kita harus mencontoh terhadap nama-nama Allah yang telah kita pelajari bersama. Jadilah manusia yang pemaaf dan juga bertauhid dan juga bertawakal agar hidup kita lebih tenang, hati lebih lapang dan Allah meridhai setiap langkah kita. Terus sebelum Bapak ini, Bapak ingin bertanya, apa perbedaan Al-Ghafar dan Al-Afu? Tadi sempat disinggung atau dijelaskan Al-Afu dan Al-Ghafar. Ya, Al-Ghafar dan Al-Ghafar artinya. Al-Ghafar mengampuni dosa, tapi catatan dosa masih ada. Al-Afu menghapus dosa tanpa ada sisa. Jadi perbedaan dari Al-Ghafar dan Al-Afu adalah kalau Al-Ghafar mengampuni tapi masih ada sisa, terus kalau Al-Afu mengampuni tanpa ada sisa sedikit, artinya diampuni semua. Mungkin ada yang mau bertanya? Tidak ada. Berarti sudah paham semua ya? Ya. Baiklah. Sebelum kita pulang, kita baca doa bersama-sama. Silakan kepada ketua kelas dipimpin. Itu berdoa bersama-sama. Bersiap. Sebelum kita pulang. Boleh. Iya. Bersiap. Untuk pelajaran yang kelima dan kita baca doa dimulai.